kita mengetahui fungsi-fungsi dari pasar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui jenis-jenis pasar. Yang pertama, pengertian pasar. Kita hari ini pertama tujuannya adalah mengetahui pengertian pasar. Pengertian pasar. Coba Rizky buka LKS-nya. Pengertian pasar. Apa itu pengertian pasar? Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Nah, jadi pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Ya, penjual itu pedagang, ya, penjual. Pembelinya itu siapa? Nah, misalnya itu ibu kita, bapak kita ke pasar gitu ya. Masyarakat lah, umumnya itu masyarakat. Nah, lebih khususnya sepertinya itu ibu kita gitu pergi ke pasar. Nah, di sana ada pedagang. Nah, jadi pasar itu pada intinya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Transaksinya di sini bukan hanya bentuk barang saja, tapi bisa berupa jasa juga ya. Nah, ada yang berupa jasa seperti apa? Berupa jasa yang ada di pasar? Ojek. Nah, bisa ojek, ada tukang panggul ya, yang guru panggul itu yang di pasar. Berarti itu adalah jasa gitu, yang diperjualbelikannya itu adalah jasa. Nah, setelah kita mengetahui pengertian pasar, kemudian kita apa yang kedua? Ayo. Fungsi pasar. Mengetahui fungsi Pasar. Fungsi pasar. Coba Sanusi baca Sanusi, apa aja fungsi pasar? Fungsi pasar Terbagi menjadi tiga ya. Fungsi pasar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, satu apa? Sarana distribusi. Dua, sarana distribusi pengertiannya sarana distribusi sebagai sarana distribusi pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, fungsi pasar yang pertama adalah sebagai sarana distribusi untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Kan distribusi dari siapa? Dari produsen ke konsumen. Ya, produsen itu penjual lah, yang menjual ya. Dari produsen ke konsumen, itu fungsi pasar yang pertama. Fungsi pasar yang kedua yaitu Menetapkan nilai. Menetapkan nilai. Coba baca bareng-bareng. Apa itu menetapkan nilai? Pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa berdasarkan sesuai dengan perbedaan tawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Nah, yang kedua kita menetapkan nilai. Jadi di pasar itu terciptanya penetapan nilai harga barang atau jasa. Misalnya ada yang jual suatu minuman gitu ya, dari produsen ke konsumen ya, itu di pasar. Jadi ditetapkan misalnya tadinya dari misalnya itu 15.000 datang ke pasar dijual lagi kepada masyarakat umum menjadi 18.000 misalnya seperti itu. Jadi menetapkan nilai harga ya. Terus kemudian fungsi yang ketiga sarana promosi. Nah, coba baca Maulana. Pasar juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon konsumen.
memasarkan barang atau jasa kepada konsumen. Sarana promosi. Promosi itu kita untuk zaman modern sekarang kita melakukan promosi bukan hanya di pasar saja. Bisa kita melalui promosinya itu di media sosial seperti media sosial yang sering kalian buka? Facebook, melalui WhatsApp, melalui IG, terus melalui YouTube bisa, melalui website, melalui TikTok kan, ya macam-macam untuk promosi. Fungsi pasar yang ketiga itu adalah untuk melakukan promosi. Jadi semakin kita sering melakukan promosi, apalagi kita di zaman modern seperti ini, zaman canggih gitu ya, promosi bisa di mana saja. Jadi semakin banyak juga yang melihat, otomatis akan semakin banyak orang tertarik untuk membeli barang atau jasa gitu ya. Nah yang ketiga, setelah kita mengetahui pengertian pasar, fungsi pasar, dan kemudian kita tujuannya ke apa? Itu dibuka kayaknya. Ciri-ciri pasar. Kita yang ketiga kita membahas ciri pasar. Ciri-ciri pasar ada berapa? Coba baca. 4. Ada 4. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Terdapat calon pembeli dan penjual. Calon pembeli dan calon. Kalau penjualnya udah pasti ada di pasar ya, udah pasti ada di pasar. Kalau penjualnya, kalau pembelinya baru calon nih, calon kan bisa jadi bisa enggak membeli barang tersebut. Misal Maulana nih datang ke pasar, terus Rizky itu di pasar sebagai penjual, misal datang kan ke pasar membeli barang, bisa jadi bisa tidak ya. Yang pertama ciri-ciri pasar ada apa? Terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua apa? Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Ciri pasar. Tadi itu yang pertama apa? Terdapat calon pembeli dan penjual. Adanya calon pembeli dan penjual. Yang kedua, tadi itu apa? Terdapat jasa ataupun barang. Adanya jasa atau barang yang diperjualbelikan. Nah, ciri-ciri yang kedua itu adanya jasa atau barang. Jadi yang kedua itu adanya barang atau jasa. Jasa pasti udah kita tahu lah ya, kita lihat sehari-hari di pasar pasti ada barang. Barang itu berupa apa aja? Banyak, bisa seperti makanan sehari-hari, sembako, terus minuman-minuman lah, banyak lah pokoknya barang-barangnya. Terus jasanya itu seperti yang tadi kalian sebutkan, ada tukang ojek, tukang kuli tanggul, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, yang ada terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. adanya penawaran Oleh kedua pihak. Nah, penawaran dan permintaan dan permintaan. Nah, jadi di pasar itu pasti udah sering ya terjadi adanya penawaran dan permintaan. Jadi si pembeli itu pasti akan menawar nih, bisa harganya itu ditetapkan
15.000, datanglah pembeli. Nah, ditawar, tadinya 15.000, dia minta 13.000, misalnya seperti itu. Terjadinya penawaran. Terus permintaannya itu tadi, dia datang bertanya, di sini tuh ada produk apa gitu kan, nanya dia. Terus ada berapa harganya? 15.000. Oh, bisa kurang nggak? Bisa berapa? 13.000, boleh. Boleh. Nah, bisa seperti itu ya. Yang terakhir yang keempat apa? Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung atau tidak langsung. Interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung bisa kita lihat di pasar-pasar sekitar kita, seperti pasar Pematang Pasir, pasar Peradun, dan pasar Belangan. Misal itu penjual dan pembelinya itu berinteraksi secara langsung. Terus bagaimana yang tidak secara langsung? Nah, yang tidak secara langsung itu seperti jual beli melalui online. Jadi penjual dan pembelinya itu tidak bertemu secara langsung, mereka berinteraksi melalui media sosial, bisa melalui Facebook, WhatsApp, IG, YouTube atau dan lain sebagainya. Ya, paham sampai sini ciri-ciri pasar? Paham. Alhamdulillah. Yang selanjutnya apa? Jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar. Yang pertama itu apa? Pasar menurut bentuk kegiatan. Pasar menurut bentuk kegiatan. Pasar menurut bentuk kegiatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, coba baca. Pasar nyata sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang dijual belikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya swalayan dan pasar tradisional. Nah, pasar yang pertama itu ada jenis pasar yang pertama. Pasar menurut bentuk kegiatannya. Pasar menurut bentuk kegiatannya. Nah, dibagi menjadi dua ya. Yang pertama pasar apa? Pasar nyata. Pasar nyata. Nah, itu apa pasar nyata? Coba Sanusi baca kembali. Pasar nyata. Ayo baca. Sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya swalayan dan pasar tradisional. Nah, itu yang pertama pasar menurut bentuk kegiatannya ada pasar nyata. Jadi nyata itu terlihat ada di depan mata. Contohnya itu seperti pasar tradisional, pasar swalayan. Yang kedua pasar abstrak. Coba Rizky baca. Pasar abstrak sebuah pasar yang di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, misalnya pasar online dan pasar modal. Nah, pasar abstrak itu berarti tidak nyata ya.
yang panas-panas ya, dengan cuaca panas tapi kita harus tetap Semangat. 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 Nah, ini udah dicatat kan? Udah, Pak. Nah, pasar. Yang kedua, pasar menurut Transaksi. pasar menurut transaksi. Pasar menurut transaksi dibagi menjadi berapa? Pasar 2 Menurut transaksi di pertama ada pasar tradisional, yang kedua ada pasar modern. Pasar tradisional adalah Pasar yang bersifat tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling menawar secara langsung. Berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok Nah, sehari-hari. itu pasar tradisional. Pasarnya berbentuk tradisional seperti pasar yang ada di daerah kita ya, pasar Subrandung, pasar Belangan, pasar Hutan Pasir, ya, itu kan salah satu contoh pasar tradisional. Dan di pasar tradisional juga bisa adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada pasar modern. Apa itu pasar modern? Pasar yang bersifat modern di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Biasanya pasar modern ada di mal atau tempat yang sangat luar biasa lainnya. Dalam pasar modern, transaksi dilakukan secara tidak langsung di mana pembeli melihat label harga kemudian langsung dibayar sesuai dengan label yang tercantum. Nah, pasar modern itu udah terus bedanya apa sih pasar modern dan pasar tradisional? Nah, perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern yaitu kalau di pasar tradisional penjual dan pembeli bisa melakukan tawar menawar, sedangkan di pasar modern penjual dan pembeli tidak bisa melakukan tawar menawar. Contohnya pasar modern itu seperti pasar Swalayan, Alfamart. Coba kita datang ke Alfamart, kita membeli suatu produk, misal minuman, apakah kita bisa tawar menawar dengan kasirnya? Nah, bisa ya. Misal di situ tertulis harga 20.000, maka kita harus membayar 20.000, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih, karena di situ sudah ada labelnya. Kalau di pasar tradisional kita bisa menawar. Itu perbedaannya, salah satu perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Yang ketiga, pasar menurut jenis barang. Menurut jenis barang. Coba baca bareng-bareng. Dalam pasar ini hanya menjual satu jenis barang tertentu, seperti pasar hewan, pasar hewan, pasar ikan, pasar buah, pasar daging, dan masih banyak lainnya. Nah, pasar barang, jadi yang diperjualkannya hanya jenis-jenis barang tertentu saja, seperti tadi pasar apa? Pasar sayur, pasar ikan, pasar buah-buahan, ya. Itu pasar menurut jenis barang. Yang keempat ada pasar menurut waktu. Menurut waktu, ya. Coba pasar menurut waktu itu seperti apa? Jenis pasar yang dikelompokkan menurut waktu kegiatannya yaitu pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan pasar operator. Nah, pasar ada menurut waktunya. Ada yang pasar
harian, mingguan, bulanan, tahunan. Pasar harian, pasar mingguan, pasar harian misalnya hanya pasar harian itu bukannya hari-hari tertentu. Pasar mingguan misalnya di daerah kita itu pasar apa? Kayak pasar bulanan ya, itu pasarnya itu hanya 1 minggu sekali, itu pasar mingguan. Pasar bulanan juga hanya bukannya sebulan sekali. Dan yang terakhir pasar malam. Enggak lagi itu pasar tahunan ya, pasar tahunan. Hanya buka setahun sekali. Kemudian yang kelima, Pasar menurut distribusi. Pasar menurut distribusi. Coba baca bareng-bareng. Coba satu orang yang baca, terlalu buru-buru. Satu orang, Tuhan. Pasar ini terbagi. Pasar distribusi. Pasar ini terbagi dari daerah atau lokasi keberadaan pasar. Suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu wilayah saja. Misalnya pasar daerah, lokal, nasional, dan internasional. Jadi intinya pasar distribusi ini hanya pada satu daerah saja ya. Hanya satu daerah tidak mencakup pada daerah-daerah yang lain seperti pasar lokal ya, pasar internasional. Jadi hanya daerah-daerah tertentu. Kemudian yang keenam ada pasar menurut jenis dagangan. pasar menurut jenis dagangan. Jenis dagangan. Pasar menurut jenis dagangan. Pasar ini terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama ada pasar umum. Kedua ada pasar apa? Khusus. Tiga pasar tempel ya. Ini udah tulis? Belum, Pak. Kita, Pak. Belum, bisa. Yang belum sekarang pulpen. Beri waktu 1 detik. 1. Udah belum? Terlalu cepat ya? Sudah. Ya. Jangan enggak kan? Udah, Pak. Coba yang hapus yang atas dulu. Yang bawah kan belum. Yang belum lihat aja keadaan temannya. Nomor 6. Sekarang nomor 7. Nomor 7 apa itu? Pasar menurut bentuk serta struktur. Pasar menurut bentuk serta menurut bentuk struktur serta struktur. Pasar menurut bentuk serta struktur. Pasar ini terbagi menjadi dua. Pertama pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama apa tadi Sanusi? Persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan sempurna.
mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Nah, pasar persaingan sempurna. Di sini banyaknya penjual dan pembeli. Banyaknya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi transaksi. Jadi penjualnya itu banyak, pembelinya juga banyak. Contohnya itu seperti, ada yang tahu? Contoh pasar persaingan sempurna, ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu nggak? Ada tahu. Nah, contohnya itu seperti perusahaan beras. Nah, contohnya adalah perusahaan beras. Nah, pasti banyak ya, yang penjualnya juga banyak, terus pembelinya otomatis banyak juga, karena beras adalah salah satu makanan pokok di negara kita, ya, negara Indonesia. Jadi orang Indonesia itu makanan pokoknya itu adalah beras. Jadi otomatis orang-orang di Indonesia banyak penjual beras, ya otomatis pembelinya juga banyak karena di negara kita makanan pokoknya adalah beras. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi menjadi 3. Bukan, Pak. Hah? Bukan. Iya. Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Apa? Monopoli. Pasar monopoli. Monopoli, ya, pasar monopoli. Ada yang tahu pasar monopoli? Pasar monopoli itu terdapat satu penjual tapi pembelinya banyak. Ya. Coba apa? Pasar monopoli, satu penjual, satu penjualnya. Yang penjualnya satu, tapi yang membutuhkannya banyak, yang membelinya banyak. Ada yang tahu contohnya apa? Beras. Bukan, karena beras itu tadi maksudnya ke pasar persaingan, tidak persaingan sempurna ya. Ya. Nah, bukan. Pasar monopoli contohnya adalah yang biasa kita gunakan sehari-hari. PLN, ya, listrik. Oh. PLN. Penjualnya satu, PLN nih, perusahaannya PLN. Yang menjualnya satu, yang membelinya banyak. Apa ada yang lain selain PLN yang menjual listrik? Nggak ada. Listrik PLN nggak ada ya. Ada satu penjualnya. PLN itu yang menjual yang itu listrik itu yang itunya satu perusahaan. Yang membutuhkannya banyak. Ya itu pasar monopoli. Terus BBM itu masuk. Bukan BBM yang itu, tapi pasarnya itu adalah contohnya Pertamina ya, bukan pertambangan. Pertamina punya lagi ya. Coba Pertamina, ya otomatis yang dijualnya ya BBM ya. Nah, itu salah satu contoh pasar monopoli. Yang pertama adalah ada PLN, yang kedua adalah Pertamina dan lain sebagainya. Cari-cari ya contoh-contohnya di rumah, sering baca-baca ya. Yang kedua, pasar apa? Monopolistik. Contohnya, pasar monopolistik itu sering kita temui dalam kegiatan sehari-hari. Monopolistik. Sehari-hari ini, yang kegiatan sehari-hari seperti sampo, sabun, seperti itu. Pasar monopolistik ya, contohnya. Kemudian yang terakhir, yang 3 apa? Oligopoli. Pasar oligopoli. Oligopoli itu apa? Makanan. Oh, makanan sih. Pasar oligopoli
Tenang ya. Udah dicatat semua? Belum. Satu lagi Pak, belum Pak. Nah, yang kelima, yang bawah. 5 lagi Pak. Ini kan 6, berarti ini yang belum 7. Ya. Nah, ya. Nah. Udah semua udah dicatat? Nah, Bapak udah. Sebelum istirahat, Bapak kasih pertanyaan dulu sebagai evaluasi. Yang bisa pulang Pak. Istirahat ya. Kan istirahat. Sekarang jam berapa? Oh, kamu pulang aja. 4 Pak. Oh, nggak mau. Jamnya ngaco Pak. Jamnya itu udah jam 5. Udah. Ya. Udah baca-baca dulu. Baca-baca sebentar. Enggak dibaca-baca. Nanti Bapak kasih pertanyaan yang bisa jawab dan mendapatkan nilai plus. Ya, boleh pulang. Belum kan mau istirahat. Ya, kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3. Udah? Ya. Kurang cepat. Nggak serius. Jangan cepat. Ya. Baca-baca sebentar. Ayo, baca-baca. Pak, rekan saya disobek Pak. Rizky, nggak usah baca. Udah. Ya. Udah? Udah siap? Nah, sebelum Bapak memberikan pertanyaan sebagai evaluasi, Bapak ada sedikit yel-yel. Ya? Nah, kalau misalkan Bapak bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Nah, gitu ya? Paham? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, di sini pada bisa berhitung? Bisa ya, bisa berhitung? Masa udah gede nggak bisa berhitung ya? Bisa berhitung kan? Coba berhitung mulai. Dari 1, ulangi, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus masih bisa bernapas? Bisa bernapas? Coba total bernapas. Nah, itu bernapas ya. Coba bernapas, bernapas. Nah, dah? Nah, jadi di sini Bapak akan memadukan antara berhitung dan bernapas, antara berhitung dan bernapas ya. Jadi setiap bilangan genap maka harus diganti dengan bernapas. Contoh dulu ya, contoh dulu. Bapak bilang konsentrasi. Konsentrasi. Kok pada diam? Konsentrasi dimulai. Yo, mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung. 1, 2. Nah, tadi Bapak bilang apa? Setiap bilangan genap diganti dengan bernapas. Perpaduan berhitung dan bernapas. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ayo, berhitung mulai. 1. Terus. 3. Nah ya. Nah, oke, siap? Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal yang bisa jawab. Angkat tangan ya, yang bisa angkat tangan. Ya, ditutup ya, kayak ditutup. Tutup ya. Tadi kita membahas tentang pengertian pasar. Siapa yang tahu pengertian pasar? Angkat tangan. Siapa? Pasar dalam
diperjualbelikan. Yang ketiga, Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. yang terakhir, Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung atau tidak langsung. nah berarti hari ini yang mendapatkan nilai plus yang pertama Sanusi dan Maulana ya. Ya. Nah, nilai plus. Nah, yang lainnya semangat ya. Belum, bentar ya. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajarannya, nah, Bapak akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini, jadi kita telah mengetahui pengertian pasar, mengetahui fungsi-fungsi pasar, mengetahui ciri-ciri pasar, dan juga kita mengetahui jenis-jenis